Sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno, juga dikenal sebagai Kerajaan Medang, adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan di Jawa Tengah pada abad ke-8. Pada abad ke-10, kerajaan ini pindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan ke-10 dan meninggalkan banyak peninggalan sejarah yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dan dinasti Sanjaya. Prasasti Munggu dan Canggal menjadi bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan kerajaan ini. Pada awal berdirinya, kerajaan ini berpusat di daerah Mataram, yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta dan sekitarnya di Jawa Tengah. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno. 1. Prasasti Canggal. Prasasti Canggal adalah prasasti dalam bentuk candra sangkala Barangka tahun 654 Saka atau 332 Masehi yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukit di Dusun Canggal, Desa Kadiluwih, Kecamatan Salam, Magetan, Jawa Tengah. 2. Prasasti Kalasan. Prasasti peninggalan Wangsa Sanjaya dari Kerajaan Medang Mataram kuno yang berangkat tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Prasasti yang ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta ini ditulis dalam huruf Pranagari India Utara dan bahasa Sanskerta. 3. Prasasti Mantiasi atau Balitung, juga disebut Prasasti Balitung atau Prasasti Tembaga Kedu, adalah prasasti berangkat tahun 907 Masehi yang berasal dari Wangsa Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno. Prasasti ini ditemukan di Kampung Mateseh, Magelang Utara, Jawa Tengah dan memuat daftar silsilah raja-raja Mataram sebelum Raja Balitung. 4. Prasasti Kelurak merupakan prasasti batu berangkat tahun 782 Masehi yang ditemukan di dekat Candi Lumbung, Desa Kelurak, di sebelah utara Kompleks Percandian Prambanan, Jawa Tengah. Raja-raja atau ratu-ratu di Kerajaan Mataram Gunung, Jawa Tengah. 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya 732 sampai 760 Masehi, pendiri pertama Kerajaan Mataram kuno yang memerintah dari Mataram Medang. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran 760 sampai 780 Masehi yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Tengah bagian selatan. 3. Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharmatungga 780 sampai 800, putra Rakai Panangkaran yang berhasil membangun kembali Candi Prambanan. 4. Sri Maharaja Rakai Wara atau Indra Saindra 800 sampai 820. 5. Rakai Garung atau Samaratungga 820 sampai 840. 6. Rakai Pikatan 840 sampai 856. Jawa Timur. 1. Rakai Hino Sri Isana alias Empu Sindok 929 sampai 947 Masehi. 2. Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya sejak 947 Masehi. 3. Makutawangsa Wardana hingga 985 Masehi. 4. Dharma Wangsa Teguh 985 sampai 1007 Masehi. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial Kerajaan Mataram kuno ditandai dengan adanya pembagian golongan masyarakat berdasarkan kasta, yakni kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Salah satu contohnya ada kasta Ksatria yang dapat menduduki jabatan keagamaan di tingkat pusat dan dapat menjadi pertapa yang tinggal di suatu biara. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya Kerajaan Mataram kuno ini tergolong pesat. Pasalnya, Kerajaan Mataram kuno meninggalkan berbagai situs kebudayaan yang bertahan sampai kini, bahkan menjadi tempat wisata terkenal. Beberapa situs kebudayaan yang ditinggalkan oleh Kerajaan Mataram kuno adalah Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Kalasan, dan lainnya. Candi-candi tersebut terletak di kawasan Jawa Tengah. Selain itu, Kerajaan Mataram kuno juga meninggalkan seni sastra serta seni
pertunjukan salah satu karya sastra yang terkenal dari Kerajaan Mataram kuno adalah Kitab Ramayana Kekawin yang diperkirakan dibuat pada masa kepemimpinan Raja Dyah Balitung pada 899 sampai 911 Masehi. Kehidupan ekonomi. Salah satu ciri khas dari Kerajaan Mataram kuno adalah kehidupan ekonominya yang bertumpu pada sektor agraris. Hal ini dikarenakan wilayah kerajaan ini dikelilingi oleh pegunungan dan sungai-sungai besar yang membuatnya memiliki tanah yang subur dan cocok untuk kegiatan pertanian. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram kuno dimulai pada tahun 1080, di mana pada saat itu terjadi sebuah bencana alam berupa melepusnya Gunung Merapi. Akibatnya, Mataram kuno pun mulai goyah. Untuk mengantisipasi keruntuhan, Empu Sindok langsung memindahkan kekuasaan Mataram kuno ke Jawa Timur dan berganti nama menjadi Kerajaan Medang. 1. Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8. 2. Candi Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9. 3. Candi Sewu, candi Hindu yang terletak di dekat Candi Prambanan. 4. Candi Mendut, candi Buddha yang terletak di dekat Candi Borobudur. 5. Candi Pawan, candi Hindu yang terletak di dekat Candi Prambanan.